Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Riana Bagastorowati. Di video kali ini, kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Silakan simak penjelasan berikut. Yang pertama, ada tipe perubahan. Perkembangan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan. Setiap perubahan, baik dalam ukuran maupun proporsi, akan disertai dengan perubahan fungsinya. Misalnya, pertumbuhan otak dan serabut saraf pada seorang anak akan menyebabkan perkembangan intelijensinya. Selain itu, tipe perubahan menunjukkan hilangnya ciri-ciri lama atau masa lalu untuk kemudian diperoleh ciri-ciri yang baru. Lansdowne, seperti yang dikutip oleh Fauzia Al-Hadis, menyatakan bahwa perubahan yang terjadi dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama yang saling berhubungan. 4 kategori perubahan tersebut adalah yang pertama, perubahan dalam ukuran, seperti perubahan tinggi badan, berat badan, perubahan daya ingat, persepsi, dan pemahaman. Lalu yang kedua, perubahan dalam proporsi. Perubahan proporsi tubuh yang dimulai sejak masa bayi sampai dengan masa akhir remaja. Lalu yang ketiga, hilangnya ciri-ciri masa lalu. Ciri-ciri fisik dan perilaku tertentu mulai menghilang karena tidak lagi diperlukan seperti gigi susu, bicara bayi, merangkak, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada perolehan ciri-ciri baru. Munculnya beberapa ciri perilaku baru sebagai hasil kematangan dan sebagian hasil belajar, seperti muncul ciri-ciri seks sekunder saat masuk masa pubertas. 2. Pola pertumbuhan fisik. Pola perkembangan fisik dapat diramalkan semasa kehidupan pra dan pasca lahir. Hukum rangkaian pengarahan perkembangan ada 2, yaitu hukum Keppel-Caudal dan hukum Proximo-Distal. Hukum Keppel-Caudal merupakan arah perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh, dimulai dari kepala hingga ke kaki. Hal ini berarti bahwa kemajuan dan struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan selanjutnya ke kaki. Pada hukum Proximo-Distal, rangkaian pertumbuhan yang dimulai dari pusat tubuh dan bergerak ke arah tangan dan kaki. Contohnya yaitu kendali otot tubuh dan lengan lebih matang sebelum kendali tangan dan jari. Lebih jauh, bayi menggunakan seluruh tangannya sebagai kesatuan sebelum mereka dapat mengontrol jari mereka. Yang ketiga, karakteristik perkembangan anak usia dini. Perkembangan ini bersifat bersinabung dan biasanya berlangsung dari hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus atau spesifik. Beberapa karakteristik anak usia dini yaitu yang pertama, anak sebagai pembelajar yang aktif. Anak membangun pengetahuan melalui pengalaman kognitif, interaksi sosial, dan refleksi. Mereka akan terus berusaha mengkonstruksi pemahaman atas pengalaman yang dihadapinya dengan kemampuan kognitif dan indera. Yang kedua, anak belajar melalui sensori dan panca indera. Menurut Montessori, panca indera merupakan pintu gerbang masuknya berbagai pengetahuan ke dalam otak anak. Yang ketiga, anak sedang berada dalam masa pekat. Perkembangan fisik, motorik, sensoris, intelektual, sosial, emosional, dan seni sangat pesat di usia dini. Oleh karena itu, mereka membutuhkan stimulasi yang tepat. Yang keempat, proses belajar anak dipengaruhi oleh kematangan dan lingkungan anak. Belajar dan perkembangan anak adalah dua aspek yang saling mempengaruhi. Proses belajar akan mempengaruhi perkembangan anak, dan perkembangan akan mempengaruhi proses belajar anak. Yang keempat, perbedaan individu atau individual difference. Perbedaan individu atau individual difference adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu baik fisik maupun non-fisik yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Aspek-aspek perbedaan individual peserta didik yang pertama ada perbedaan fisik motorik. Perbedaan individual dalam fisik tidak hanya terbatas pada aspek-aspek yang teramati oleh panca indera. Yang kedua, perbedaan inteligensi. Inteligensi adalah salah satu kemampuan mental, pikiran, atau intelektual dan merupakan bagian dari proses-proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Perbedaan kecakapan bahasa. Perbedaan individual dalam perkembangan dan kecakapan bahasa anak ini telah menjadi wilayah pengkajian dan penelitian menarik bagi sejumlah psikolog dan pendidikan. Yang keempat, perbedaan psikologis. Perbedaan individual peserta didik juga terlihat dari aspek psikologinya.
Yang kelima, pola perkembangan bersifat periodik. Perkembangan seorang anak selalu berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif yang merupakan deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Progresif menandai bahwa perubahannya terarah dan membimbing mereka untuk maju, sedangkan teratur dan koheren menunjukkan adanya hubungan nyata antara perubahan yang sebelum dan sesudahnya. Pola perkembangan bersifat periodik, artinya setiap aspek perkembangan seorang anak mengikuti pola-pola tertentu yang teratur, berurutan, dan relatif tetap, sesuai dengan perkembangan itu sendiri. Tahap-tahap ada pada perkembangan tersebut tidak mungkin terjadi terbalik. Misalnya perkembangan dalam kecakapan berjalan, yang dimana hal ini dimulai dengan berdiri sambil berpegangan sampai pada akhirnya anak dapat berjalan seperti biasa. Namun ini tidak berarti perkembangan yang berlangsung pada anak akan selalu sempurna pada seluruh bagian. Ada periode di mana terjadi pertumbuhan yang sangat cepat, tetapi ada juga bagian di mana pertumbuhan itu sangat lambat atau bahkan tidak tampak dari luar. Yang keenam ada tugas perkembangan sesuai periode manusia. Tugas perkembangan menurut Robert Havigerts adalah suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila tugas itu berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugasnya. Sementara apabila ia gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, lalu menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugasnya, di mana terdapat juga perubahan periode, yaitu ada 3 perubahan biologis, perubahan kognitif, dan perubahan sosio-emosional. Lalu tugas perkembangan untuk menjelaskan pada setiap periode manusia yang dibagi dari masa bayi sampai usia lanjut dikemukakan oleh Havigerts. Yang pertama itu masa bayi dan anak-anak, di mana tugasnya itu belajar berjalan, belajar memakan makanan padat, belajar berbicara, mencapai stabilitas fisiologis, dan yang terakhir belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain. Lalu yang kedua itu ada masa anak sekolah, di mana tugasnya itu belajar ketangkasan fisik, pembentukan sikap terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar peranan jenis kelamin, mengembangkan dasar-dasar kecakapan membaca, menulis, dan berhitung. Lalu yang terakhir itu mengembangkan pengertian yang diperlukan guna keperluan kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga itu ada masa remaja, di mana tugasnya itu menerima peranan sosial, jenis kelamin sebagai pria atau wanita, menginginkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, persiapan mandiri secara ekonomi, dan yang terakhir mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Lalu yang keempat ada masa dewasa awal, di mana tugasnya itu mulai bekerja, memilih pasangan hidup, mulai membentuk keluarga, mengasuh anak, dan mengelola rumah tangga. Lalu yang kelima itu ada masa usia muda atau masa dewasa madya, di mana tugasnya itu menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu, membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karya pekerjaan, dan yang terakhir itu mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang yang dewasa. Lalu yang ke-6 itu ada masa dewasa akhir, di mana dia itu menyesuaikan diri dengan peranan sosial baru dan memberikan kekuatan dan kesehatan untuk menata kembali kehidupannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.